Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Ramadan dengan NPM 231501094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan percobaan konfigurasi antar VLAN routing dengan router on a stick menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebenarnya ini kalau untuk pada modul praktikum yang ini saya itu belajar tentang VLAN dan trunking. Cuma untuk tugas akhir ini saya memutuskan untuk menambahkan router atau menerapkan metode router on stick supaya menghubungkan dua jaringan VLAN yang berbeda. Jadi ya tujuannya ini menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda jaringan supaya tetap bisa berkomunikasi melalui sebuah router. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VLAN. Ya, seperti namanya virtual LAN atau virtual local area network. Jadi itu tuh VLAN itu memisahkan jaringan logis dalam satu switch fisik. Jadi dalam satu switch fisik itu seolah-olah memiliki beberapa jaringan lainnya padahal hanya hanya pada satu switch saja gitu. Kayak dia punya sub jaringan di dalamnya kan jaringan virtual itu tadi. Nah, penerapan VLAN ini sendiri biasanya kayak, eee, contoh nyatanya tuh kayak kita misalnya di sebuah gedung perkantoran terdapat beberapa lantai dan terdapat beberapa divisi itu. Nah, itu dibuat sub-sub jaringan atau dibuat VLAN ini supaya lebih aman dan efisien juga. Jadi tidak terlalu banyak port yang digunakan. Kemudian di VLAN ini ada pula namanya trunking. Teknik trunking ini dia itu menghubungkan 2 switch fisik. Jadi kan VLAN itu ada beberapa sub jaringan gitu kan dalam satu port. Nah, supaya satu port itu bisa menghubungkan langsung bisa membuat jalur untuk beberapa VLAN, itu namanya perlu metode trunking ini. Kalau misalnya secara default tuh VLAN tuh biasanya ada mode access port itu hanya terhubung dengan satu port, itu biasanya dengan end device atau dengan komputer ataupun printer seperti itu yang access port ya. Nah, kalau untuk antar switch-nya itu dia yang trunking tadi. Jadi dalam satu port itu dia punya beberapa jalur untuk ya bisa sekaligus membawa beberapa VLAN gitu lah, menghubungkan beberapa VLAN secara berbarengan. Kemudian untuk pada tugas saya ini ya secara default VLAN itu kan nggak bisa saling komunikasi gitu kan, karena kan jaringannya berbeda. Nah, supaya dia ini bisa saling terhubung dan berkomunikasi itu kan. Jadi saya ini menggunakan metode router on a stick ya di mana itu satu interface fisik router itu dikonfigurasi jadi beberapa sub interface untuk masing-masing VLAN-nya. Nah, oke ini akan saya langsung mulai saja sepertinya. Kita mulai dari awal terlebih dahulu. Saya akan menggunakan VLAN maksudnya switch. Kita mulai dari switch dulu. Switch 1, switch 2, PC 1, PC 2. Oke. Mungkin akan saya bagi stepnya di sini saya akan melakukan proses konfigurasi VLAN dan trunking terlebih dahulu ya. Nanti setelah sudah sukses saya akan coba ke router on a stick tadi. Oke, di sini menggunakan switch PT itu tadi sorry. Kalau nggak salah ini 2924 ya. Ya. Kemudian dengan 2 PC kita rubah saja namanya. PC A, PC A, PC B, S1, S2. Kita hubungkan masing-masing perangkatnya. Dari end device ke switch itu dia pakai kabel copper straight through. Sebentar. Ini salah. Salah sebentar. Switchnya cancel. Salah pakai switch. Harusnya switchnya pakai yang ya. Ini pakai switch berapa ya kalau di modul? Sebentar kita tes buka modulnya. Switch. Oh, ya yang benar salah. Kita kembali lagi. Salah kok malah kesini ya. Oke, kembali ke packet tracernya. Ini kita bukan pakai yang ini kalau nggak salah. Kita pakai hapus. Delete. Pakai ini. Oke, yang benar 29060. 960. Copper straight through 0. Ini 06 ya. Harusnya 06 tadi di modul. Ya 06. Kita switch kedua. S1. S2. Switch kedua ini ke FA18. Ini 01 01. Oke. Ini untuk seperti ini topologi fisiknya kurang lebih. Salah kabel, sorry, nggak fokus. Kalau switch ke switch, device-nya jenisnya sama, dia pakai copper straight, bukan copper crossover. Ini kan yang straight through, oke? Mungkin ini untuk topologi fisiknya kurang lebih seperti ini.
Kemudian kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Konfigurasi apa dulu ya? Oh ya, di modul juga kita menggunakan PC untuk konfigurasi switch-nya. Menggunakan kabel konsol dari port RS32 ke port konsol. Ini juga sama. RS232 konsol. Ya, desktop terminal. Oke. Tuh, ini switch-nya, sorry. Oke, kita akan mulai konfigurasi switch yang pertama. Switch 1 terlebih dahulu ya. Kita akan nconf host S1. Oke, ya. Beneran? Enable secret class. Untuk enable secret class itu dia bakal memberi password ya. Untuk masuk mode enable privilege access ini dengan passwordnya class. Kita masuk ke line console 0, kita masuk interface line console 0. Kita beri password juga Cisco. Kalau line console 0 ini buat ngasih yang untuk kalau kita masuk misalnya gini, untuk kasusnya kita punya laptop dan kita menghubungkan switch tersebut menggunakan port. Nah, kabel portnya itu dia itu kalau misalnya kita remote dengan laptop menggunakan kabel fisik ya. Kemudian tadi kan kasus Cisco login exit line VTY 04. VTY 04 ini buat kita remote dengan putih ataupun SSH ya. Password kita beri password juga Cisco ya. Login. Oke, service. Alah, nggak bisa di autocomplete ternyata. Encrypt. Nggak bisa di. Ya kan, service, password, encryption. Ya, ternyata nggak bisa autocomplete kalau dari ini ya. Apa? Gimana sih? Oke, dan kita set banner MOTD-nya. Untuk banner MOTD itu buat pesan ketika kita masuk atau login. Atau kita baru masuk ke konfigurasi line switch-nya. Paste. Oke, interface VLAN 1. Ini kita set IP address-nya kalau yang di modul nih, coba. Kita lihat di modul itu 192.168.1.1.1. Oke, ini kok gerak-gerak. Nah, shutdown. Shutdown buat menghidupkan ya. Menghidupkan portnya aktif gitu. Terus ini komen berikutnya kalau di modul dia matiin port dari fast standard 02 sampai 05, 07 sampai 024 gigabit internet 1 sampai 2. Kita masuk sini kemudian shutdown. Oke, itu dimatiin semua tuh. Oke, selanjutnya ini untuk yang switch 1 ya. Sabar. Kita lihat terlebih dahulu di modul. Ini tadi sudah. Oke, benar. Tadi itu sampai di step 4. Ini kita lanjutnya ke exit. Clock set nih masih wajib kah? Tanggal 09. Jamnya 12.21. Oke. Copy running config. Startup config untuk nge-save supaya yang konfigurasi yang sedang berjalan sekarang dimasukkan ke startup config. Jadi ketika switch-nya dimatiin atau restart ulang dia nggak bakal ngulang lagi konfigurasinya, dia bakal pakai konfigurasi yang sama. Sekarang kita ke switch yang kedua. Ini oke. Sorry, biar kelihatan. Oh ya tadi ini switch yang pertama tadi berapa coba?
Tadi ini, nah ini dia. Kita buat notes saja di sini biar nggak gampang lupa. Ya, oke. Ya, itu switch yang pertama ya tadi ya. Duh, mana sih? Kok mulai ini siswanya? Oke, kita lanjut ke yang kedua tuh sama. T. Ini kita langsung aja dari switch ini biar cepet ya. Dan kalau dari PC agak ribet dia soalnya. Enable secret kelas kurang lebih sama. Ini prosesnya. Kita kayak konfigurasi dasar lebih dahulu sih ini. Kayak ngasih password ataupun ganti nama, terus set IP-nya sama aja ini kalau masih di awal. Ini konfigurasi dasar bisa dibilang. Kemudian service password encryption, ini semua password akan terenkripsi. Set bandar. Kita masuk ke interface VLAN 1. IP address-nya oke benar. No dot down exit ya. Ini configure ya? Lupa ya. Pencet 2 kali. Sama juga nih ada port yang dimatiin. Shutdown, exit, kemudian exit lagi. Kita kasih clock setnya 09 nov 16 21. Oke, kita copy running config ke startup config, enter. Oke, nah itu untuk konfigurasi dasar. Kemudian kita masuk ke konfigurasi PC-nya terlebih dahulu ya. Habis kita kan konfigurasi switch yang dasar. Ini untuk kalau pada modul IP ininya. DNS otomatis, default gateway-nya jangan lupa kita beri notes 4. Oke, itu untuk yang PC 1 tadi Mas Yan. Sekarang kita ke PC yang B. Yang B tadi berarti berapa ya? 04. Ini sama kalau nggak salah. Ya, sama. DNS-nya sama. Oke. Ya, itu untuk konfigurasi antar PC-nya ya. Ini kita tes coba ping dari sini ke kita dari sini deh. Stop. Kita coba ping. Ini exit dulu ya. Oh, kita ping ke switch 2. 92 168 T tuh titik 12. Harusnya dia berhasil. Harusnya sih. Nah, ya sukses. Ini karena masih first time baru pertama kali ngeping, dia makanya hanya 60% atau ada 2 paket loss. Coba lagi dia bakal 5-5-nya sukses. Nah, kayak ini berhasil ya. Tuh kita coba dengan seperti ini. Ding ding sukses. Ataupun sebaliknya sini ke sini. Eh, balik-balik sini ke sini. Oke, sukses. Tuh eh untuk ya switch-nya sudah terhubung tapi kalau PC-nya belum terhubung ya karena beda subnet terus juga belum ada VLAN dan trunkingnya belum jalan. Sekarang kita akan buat VLAN pada switch 1 terlebih dahulu. Oke. Ini kita langsung dari terminal switch saja ya. Agak panjang. Ini agak panjang banyak perintahnya. Kita VLAN 10 diberi namanya operation exit. Kita masuk ke VLAN 20. Kita kasih nama parking lot. Ya, exit.
VLAN 99 diberi nama add management exit VLAN 1000. Kita beri native, ini native VLAN-nya. Oke, kita coba show VLAN brief-nya. Nah, ini dia port aktifnya masih pada di VLAN 1 semua karena belum kita pindahin. Kita lanjut dulu buat buat VLAN di VLAN buat VLAN di switch kedua. Kurang lebih sama aja sih. Ngelakuinnya berulang-berulang aja. Nih kita T balik. Ya, kita masuk ke VLAN 10. VLAN 10. VLAN 99 tadi manajemen kalau nggak salah ya. Manajemen exit VLAN 1000. Name-nya native. Show VLAN brief. Oke, ini masih sama kayak sisa satu. Ini portnya masih pada aktifnya di ini nih, VLAN 1 semua karena belum kita assign atau kita tugaskan ya. Sekarang kita assign di switch 1 terlebih dahulu. Oke. Untuk switch 1 kita masuk ke nih FA06 ya. Interface 08, sorry salah. Kita belum kita masuk ke interface fast Ethernet 06 itu yang terhubung dengan PCA. Jadi dia harus diberi mode akses karena dia terhubungnya portnya hanya terhubung ke end device satu port gitu ya. Oke, kita exit tipu segala. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita kasih no IP address. Interface VLAN 1 tuh karena dia ini buat traffic control, jadi dia nggak boleh dipakai. Jadi lebih baik native-nya tuh dipindahin ke port VLAN lainnya. Terus makanya ini diberikan komen no IP address supaya interface VLAN satunya itu nggak digunakan. Oke, interface VLAN 99. Sebenarnya dengan kita masuk ke interface-nya aja kita tuh udah ngaktifin VLAN 99 itu ya. Tuh kemudian ke show VLAN brief-nya. Nah, ini udah pindah. Yang tadi ya, FA06 ke PC-nya yang operation. Oke, untuk yang ke switch 2. Kita masuk ke sama sih kurang lebih ini dia buat nyeting ke end device-nya terlebih dahulu di switch ke mode akses ya. Mode akses tadi itu ya hanya untuk satu VLAN saja. Makanya dia terhubung ke end device. Kalau mode trunking itu tadi untuk terhubung ke beberapa device jaringan lainnya ya, kayak bisa ke antar switch ataupun ke router. Oke. Dia sama ya kurang lebih. Nih untuk lihat statusnya. Nah, ini dia VLAN 99-nya up tapi protokolnya masih down karena belum kita set. Yang tadi kan belum kita pindahin dan belum kita berikan perintah no shutdown atau aktifkan. Sekarang kita akan masukkan beberapa port ke 99, VLAN 99 lebih tepatnya. Dimulai dari switch 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA11 sampai 24 ya. Conf T. Yang lainnya nah, ini dia dari port sekian yang mana nih F011 sampai 024 ini dipindah ke VLAN 99 portnya ya. Makanya dia pindah dan kemudian
Ini untuk yang VLAN yang switch kedua, ya sama sih resign doang. Enggak. Ini kan kalau cuma resign-nya di switch 1, sorry salah. Sorry di switch 1 aja, ini cuma kita ngejalanin resign, cara mindahin port dan lain-lainnya ini ya. Ini kita sekarang pindahin ke part VLAN 10 yang dimana bakal nanti ini bakal buat trunking. Trunkingnya di VLAN 10 ini nih. And, nah, tuh udah pindah beberapa tadi kan F011 sampai 21. Eh, iya iya sampai 21. Cuma kan tadi sudah ada yang diambil ke sini. Jadi makanya dia cuma 11 dan 21 aja yang masuk. Dan ini ada F06 yang udah kita pindah di awal tadi ya. Terus kita bakal ngepraktekin untuk menghapus VLAN, menghapus interface. Enggak sih sebenarnya hapus VLAN dari interface gitu ya. Oke, nah F024-nya hilang. Bukan hilang, maksudnya dibalik ke default. Karena kita menghilangkan dia dari akses VLAN ya, switch portnya kita ganti modenya. Oke, terus kita masuk ke Nah, ini kita percobaan kalau misalnya kita masukin port itu ke VLAN yang sebelumnya belum kita buat. Dia bakal ngebuat otomatis. Switch port akses VLAN 30. Kalau ini kan dia bakal ngilangin atau matiin port F024 tapi ya VLAN di F024 dimatiin. Jadi dia bakal masuk ke VLAN yang default atau VLAN 1. Terus kalau ini kita praktekin kita nambahin port ini ke VLAN 30 padahal kita belum buat VLAN 30. Nah, tapi dia bakal buat otomatis. Dia ini access VLAN does not access, creating VLAN 30. Dia bakal seperti itu langsung ya. Nah, ini munculkan VLAN 30 aktif dan namanya default juga VLAN 0030. Sekarang kita bakal menghapus VLAN dari database. Sebenarnya nggak benar-benar terhapus ya. Itu hanya menghapus VLAN-nya tapi portnya tetap ada. Dan ini port yang mana? FA024 ini nih. Dia karena dihapus kan tadi. Jadi seperti nggak aktif itu. Ini makanya nggak muncul nih waktu kita show VLAN brief. Nah, nih. Oke, udah balik lagi ke awal ya. Dah, itu dia tuh ngapus VLAN. Kita nyontohin kayak tadi kan kita kalau misalnya ngapus VLAN dari port tertentu dia bakal balik ke awal. Kalau yang tadi bakal ngapus VLAN langsung. Itu untuk ya apa ya kontrolnya lah bisa dibilang. Cara kontrol segala macam. Kemudian kita bakal sekarang trunking nih. Melakukan trunking. Masuk ke interface FA01, kita ganti modenya menjadi switch port mode dynamic desirable. Atau bisa dibilang tuh switch 1 ini aktif melakukan mode trunking. Ini metode DTP, ini dari Cisco-nya langsung. Jadi untuk DTP ini cukup kita perlu mengaktifkan salah satu switch saja dengan mode trunking aktif tadi ya. Nah, ini kalau untuk yang di switch 2 ini dynamic auto. Sebenarnya tuh yang switch 2 ini nggak perlu ini ya di set dynamic auto juga karena ya dia bakal otomatis nih. Karena dia pokoknya bisa dibilang switch 1 tadi tuh dia tuh aktif sebagai switch yang akan melakukan trunking. Nah, pokoknya siapapun device yang terhubung dengan switch 1 ya atau switch 2 ini ya dengan dalam kasus ini ya switch 2 ini dia bakal aktif juga. Dia sebagai device pasifnya dia bakal aktif melakukan mode trunking juga karena di switch 1 yang terhubung dengan switch 2 itu ya dia aktif menjalankan mode trunking. Oke, kita lihat. Oh, belum keluar, sorry. Oke, ini udah muncul ya. Nah, ini sudah terlihat kan status trunking, native VLAN segala macam mode yang auto. Karena memang tadi kita set dynamic auto ya. Jadi dia sebagai perangkat device yang pasif menerima mode trunking tadi sih. Kemudian ini kurang lebih seperti ini untuk trunkingnya. Harusnya ini sudah selesai ya. Harusnya sudah benar. Iya, trunk native. Kalau misal kita coba ping dari PC A ke PC B. Command prompt ping ini 192.168.10.4. Nah, langsung sukses. Wah, tumben biasanya dia kalau pertama kali ngeping ini dia bakal RTO sih biasanya.
ternyata ini langsung sukses. Oke, tapi ini masih ada nggak bisa ya kalau dia ngeping ke switch. Ini ke PCA ke switch 1 deh. Dia nggak bisa karena jaringannya berbeda, subnetnya berbeda itu kan. Nah, RTO dia. Kalau misalnya kita dari PCB ke PCA coba. Titik 10.3. Ya, di sukses juga kalau dari PCA, dari PCB ke PCA. Nah, kalau yang dari PC ke switch ini nggak bisa karena memang dia masih subnetnya masih beda kan. VLAN-nya beda, jaringan VLAN-nya. Akhirnya perlu tadi yang namanya ini router on stick. Cuma kita bakal nyoba matiin DTP dulu. Tadi kan kita pakai metode DTP ya. Sekarang kita bakal menggunakan metode manual ya. Kita ngetes cara pakai manual. Oke, kita masuk ke interface. Ini masih interface 01 bukan ya? Lupa lagi. Kita masuk ke interface 01. Kita, ini mode paksa bisa dibilang ya. Switch port mode terang. Nah, ini bisa dibilang dia memaksa atau mode manual sih. Interface 01 sama sih perintahnya. Oke, ya nih sudah mode terang. VLAN allowed on terang dari VLAN 1 sampai 1005 ya. Karena lebih dari ini dia ada VLAN-VLAN lain yang default ya kayak VLAN 1000 berapa ya? 24 atau berapa yang 12 kalau nggak salah itu yang VLAN yang itu memang udah digunain untuk switch ini ya. Kayak ini ada nomor-nomor tertentu juga VLAN tuh sebenarnya terserah nomornya mau berapapun. Cuma itu ada nomor-nomor tertentu ya kayak VLAN 1 ya untuk default yang dimana tuh kebanyakan buat ngatur mode traffic ya. Jadi ini untuk yang trunking ya. Kita coba lagi sukses. Oke, aman aman. Kalau yang sebelumnya kan PCA ke PCB nggak bisa. Kalau sekarang sudah bisa. Kalau ini masih bisa kan? Nah, kalau switch ini emang harus dibuka dari command line untuk ngepingnya ya. Kita ping 268.1.12. Nah, ya dari switch juga udah bisa antar switch. Ini berarti udah sesuai dengan modul ya. Sekarang saya akan menambahkan ya yang dari modul itu tadi sih. Karena kan ini masih belum bisa dari PC ke switchnya karena masih beda jaringannya. Subnetnya masih beda. Jadi saya akan menambahkan yang namanya dengan metode routing ya router on a stick. Router on a stick. Jadi routernya nanti terhubung dengan switch 1. Oke, kita pakai routernya nih. Sabar. Pakai router yang biasa sih. Cari dulu device-nya. Router. Kita pakai ini dia. 29. Duh, sorry. Biar lebih jelas ya. Kok gede banget tapi. Nggak bisa normal aja kah? Kita pakai kabel copper straight through over. Crossover. Salah dong. Straight through. Straight through-nya itu dari lah, pencet nggak sih? Aduh, laptopnya agak ngelak ya. Walah, kok malah buka ini. Salah salah. Ini kita ke port flash Ethernet 05 00 gigabit Ethernet 00 ya. Oke, itu untuk topologinya jadi seperti ini kalau ya nambahin dengan metode router on stick tadi. Sekarang kita akan mengkonfigurasi routernya. Oke, let's go. Kita kasih no. Ya, kita masuk ke enable. Ganti. Masuk ke interface 05. Enggak dong. Yang 05 kita dari switch 1. Salah, salah. Kita aktifkan mode terangnya tadi ya. Switch port mode terang. Eh, kok no shutdown ya? Salah nggak sih? Nah, flash Ethernet 05. Linknya down.
dari switch 1 ke router. Oh ya, ini tapi kan routernya belum kita konfigurasi, makanya dia masih ini ya. Oke, lanjutnya kita ke ini routernya sekarang. Ya sama lah, kita kasih hostname, interface-nya hidupkan, exit, masuk ke interface. Nah ini encapsulation.key itu ID VLAN-nya itu ya. Kalau setup VLAN di router seperti itu. Oke, 99 ya. Oke, kurang lebih sama komennya. Ya, oke, encapsulation 1000 native. Nah ini untuk IP address-nya saya buat 100.1 ya. Karena kalau 1000 di Cisco dia nggak bisa. Kayak maksimal gitu sih. Oke, ini untuk setup routernya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita copy running config supaya dia kalau mengulang langsung pakai. Oke, itu untuk copy running config. Berarti tadi kita perlu nyesuaiin ulang di switch 1 karena kan kita IP VLAN 1000-nya tuh tadi kita ganti 100 ya. Kita masuk ke interface VLAN 1000. Biasanya emang dengan masuk ke interface aja dia bakal ngaktifin gitu loh. Nah, oke. Ini kurang lebih seperti ini. Sudah ya. Berarti ini tadi ya benar sih, ini harusnya kurang lebih. Oke, kita tes aja mungkin untuk ke router terlebih dahulu ya, dari PC A ke router. Oke. Tadi router itu 10.1. Nah, sukses. Kita beri label dulu. Lah, nggak bisa. Nah, beri label biar jelas ya. Oke, itu dari PC A. Sekarang kita coba dari PC B. Sukses. Mantap. Ini dari PC ke router ya. Kalau misalnya kita dari mana nih? Mau nyobanya? PC A ke switch 1 kali ya. Di mana? Kayaknya belum booting ini, sebentar ya. Tunggu lebih dahulu jaringannya. Belum ribut tadi nih. Sih, agak sedikit bermasalah. Coba kita tes. Nah, kan memang tadi belum booting jaringannya. Ini sudah oke. Ini tadi kita barusan ngeping ke switch 2, ini sekarang ping ke switch 1. Nah, dia sudah jalan. Sudah sukses pingnya. Ataupun kita ke mana tadi? Router kah? Router 10 1 ya. Router oke juga. Ataupun kita mau ke mana lagi? Ke PC B. Ah, sukses. Oke, semuanya kurang lebih seperti itu, sukses ya. Mau dari PC B juga atau kita mau coba ya? Coba. Kita coba dari PC B juga kalau gitu. Desktop, komen. Coba dari PC B. Ini ke switch 2, sukses. Ya, pesannya paket terkirim semua. Ke switch 1 terkirim semua. Oke, coba kalau ke router. Tipu. Eh, bener tipu sih. Loh. Oh, ini ngebug sorry. Ini yang di sini IP-nya 10.1. Yang di atas komennya salah tapi. Nah, ini. Ya, ini ke router ya benar. Ataupun ke switch ke PC 1. Nah, oke. Semuanya sukses. Sudah kita coba. Kita sudah melaksanakan metode trunking tadi. Ini sukses. Ataupun dari sini ke sini. Sukses. Ataupun dari sini ke sini. Belum terkirim. Dari switch ke router sukses. Semuanya sukses. Semuanya sudah benar-benar terhubung ya. Itu tadi kita sudah melakukan metode trunking. Kemudian setelah kita trunking, kita hubungkan jaringan antar VLAN-nya. Mungkin itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan di modul apa nih?
apakah ada pertanyaan? Oh ini pertanyaan cuma apakah bisa, terus kenapa nggak terhubung ya? Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya ini kan ada pertanyaan kayak untuk ngubungin VLAN yang berbeda tuh ya, kenapa ini kan nggak bisa gitu kan, beberapa VLAN berbeda, karena kan beda VLAN beda jaringan tuh. Nah sedangkan VLAN ini kan cuma di data layer, ya kan, data link layer, jadi dia tuh belum bisa terhubung dengan jaringan yang berbeda, jadi hanya terhubung dengan ya perangkat yang sejalur saja gitu kan. Kalau misalnya jaringan yang berbeda ya nggak bisa terhubung. Makanya kita memerlukan router yang kita gunain metodenya juga router on stick. Jadi untuk hubungin beberapa VLAN yang berbeda tuh butuh perangkat layer 3 atau multi layer switch atau router ya, yang paling umum router, ataupun kita juga bisa pakai multi layer switch ada juga. Kemudian ini ada pertanyaan benefits ya, keuntungan atau kelebihan kalau misalnya kita organisasi ataupun perusahaan tuh pakai VLAN. Jadi kegunaannya jelas efisiensi, kemudian ya efisiensi bandwidth, manajemen jaringannya juga jelas karena kan terstruktur gitu kan, terfokus kemana ini VLAN ini dia buat jaringan apa, khusus departemen apa gitu-gitu ataupun lantai. Kemudian keamanannya juga lebih baik karena kan dia dipisah nih, nggak semua departemen jadi satu jaringan gitu kan. Kalau misalnya emang nih langsung jebol, nah langsung ke leak semua tuh bisa satu semua departemen. Nah kalau misalnya dibuat VLAN-VLAN gini kan kayak beberapa nih sub jaringan gini, jadi dia harusnya satu-satu tuh buat ngejebol jaringan tersebut gitu. Kemudian jadi ya setelah terang yang dilakukan ya, komunikasi antar switch dan PC itu bisa berhasil. Kemudian setelah menggunakan router on stick itu tadi kita berhasil menghubungkan VLAN dengan jaringan yang berbeda. Makanya tadi akhirnya PC-nya bisa terkoneksi dengan switch gitu kan, terkoneksi dengan switch ataupun dengan router. Jadi itulah fungsinya router kan tadi memang dia link layer ya. Ya, network network link, network layer 3. Karena layer 2 kan cuma data data layer. Jadi seperti itu kurang lebih untuk penjelasan saya. Kemudian semua pertanyaan sudah saya jawab. Mungkin itu saja cukup dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.